Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, buat suasana, buat segala sesuatu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat Natal kedua ini. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal. Kita bersuka cita kalau hal yang luar biasa adalah ketika kita masih diberikan kesempatan mengingat, merayakan, dan bersuka cita atas lahirnya, atas hadirnya Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sukacita itu semakin luar biasa ketika firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-14 itu, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gabe daging mah hatain, kata bahasa Batak. Lalu bahasa aslinya mengatakan firman itu telah menjadi daging. Kalau terjemahan bebas mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat dekat dengan kita. Terlebih ketika kita masih mengingat bagaimana saudara kita, bagaimana sahabat kita yang tidak percaya Tuhan Yesus yang mengatakan, masakan iya Allah mau jadi manusia? Masakan iya Allah itu mau beranak dan diperanakan, bahkan menjadi manusia, katanya. Lalu saya berpikir dalam hati, ya namanya Tuhan, mau jadi apapun dia, suka-suka dia dong, gitu ya. Mau jadi apapun Tuhan itu, ketika Tuhan melihat itu adalah yang terbaik untuk manusia, untuk keselamatan, untuk menyelamatkan, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, ya jadi apapun Tuhan bisa dan akan melakukannya. Yang aneh kalau kita berpikir, kok Tuhan mau jadi kambing ya? Kok Tuhan mau jadi apa ya? Tapi yang mau ditegaskan adalah, kenapa kita harus mempersoalkan kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Walaupun itu mungkin kita nyinyir, kita mungkin karena orang tidak percaya, lalu keluarlah kalimat seperti itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi orang percaya akan berkata seperti yang saya sebut tadi, ya Tuhan, itulah yang terbaik menurut pikiran Tuhan.
bahwa dengan menjadi manusia, Tuhan bisa lebih lagi menghadirkan anugerahnya, menghadirkan pembebasan itu, menghadirkan jembatan yang sesungguhnya antara manusia yang bobrok, manusia yang berdosa, manusia yang jahat, untuk dipertemukan, untuk dijembatani dengan Allah Bapa. Makanya saudaraku, harusnya pertanyaan itu tidak hadir. Kok Tuhan mau jadi manusia? Harusnya kita bersuka cita, harusnya kita bersorak-sorai. Puji Tuhan, Tuhan mau menjadi manusia. Bahkan lebih dalam lagi ketika dikatakan firman itu menjadi daging. Artinya apa? Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus itu hadir benar-benar dengan seperti daging yang kita miliki, wujud sebagai manusia yang sesungguhnya. Daging yang bisa mengalami pergumulan, yang bisa mengalami godaan, yang bisa mengalami bahkan sakit untuk segala sesuatu yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Makanya benarlah Tuhanku itu, Tuhanmu itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus mau bahkan menjadi manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh bentuk daging ini di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, sekali lagi, terpujilah Tuhan yang mau jadi manusia. Tuhan itu dekat, Tuhan itu hadir, Tuhan itu bahkan melekat, Tuhan itu bahkan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah itu menjadi sesuatu yang harus disyukuri, dibanggakan, dipuji, dimuliakan di dalam kehidupan kita? Lihatlah firman Tuhan mengatakan, Allah itu, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, diam. Immanuel beserta dengan kita. Bagaimana bangganya kita ketika kita disertai atau ketika kita merasakan orang yang atau pribadi yang menjadi sumber kuat kita atau memberi kekuatan kepada kita, dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Pasti kenyamanan, keteduhan, kedamaian, sukacita itu akan berbaur menjadi satu. Dan itu menjadi kuat kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Tapi kalau sebaliknya, ketika kekuatan itu, ketika orang yang kita anggap dekat dengan kita, dia harus pergi meninggalkan kita, dia tidak ada di tengah kita, dia tidak berdiam di tengah-tengah kehidupan kita, pasti rasanya ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang tercabik dalam diri kita. Tapi lihatlah bagaimana kuat kuasa Yesus itu. Justru dia mau menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Natal yang sesungguhnya. Itulah makna kehadiran Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus mau merendahkan dirinya. Yesus mau merendahkan hatinya. Yesus mau menunjukkan sebuah kepedulian. Yesus mau menunjukkan bahwa ketika Yesus itu berada menjadi sama dengan kita, 100% manusia, 100% Allah, justru di sanalah letak kemuliaan Tuhan Yesus itu. Yesus yang tidak hanya berdiam, bersinggah-sana di sorga itu, dan hanya memandang saja dengan keberadaan kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa ini. Tapi Yesus mau merendahkan dirinya. Yesus mau merendahkan hatinya.
Yesus mau menunjukkan sebuah kepedulian bahwa tanpa kehadirannya, bahwa tanpa berbaurnya kita, Yesus dengan kita, maka keberadaan kita sebagai orang berdosa pasti tidak akan bisa terselamatkan, tidak akan bisa mendapatkan pembenaran di hadapan Allah Bapa. Maka saudaraku, jangan tanyakan kenapa Tuhan mau menjadi manusia. Dan itulah yang melampaui akal pikiran kita. Dan itulah yang tidak terjangkau oleh logika kita. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan seperti itu? Apa yang tidak kita pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita minta, kita harapkan, kita bayangkan. Tapi justru di sanalah kekuatan Allah itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita lihat yang berikut dari keberadaan itu? Ketika firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Tidak lain adalah Tuhan Yesus mau mengatakan, Allah mau menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Coba bayangkan, bagaimana komunikasi itu tidak berjalan, bagaimana komunikasi itu tidak saling dimengerti. Tahu nggak kenapa menara Babel itu tidak selesai? Hanya karena komunikasi. Dan bisakah kita bayangkan itu? Bagaimana kalau Tuhan mau memaksakan hanya dengan satu bahasa, lalu Tuhan mau mengerti hanya dengan bahasa tertentu, baru engkau bisa masuk surga. Hanya dengan bahasa tertentu, baru engkau bisa dimaafkan, diampuni. Padahal kamu sendiri tidak mengerti apa yang harus kamu lafalkan, yang harus kamu nyatakan. Maka bertambah-tambah lagi lah sukacita kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertambah-tambah lagi lah anugerah Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mau berkomunikasi, dan komunikasi kita itu terjalin dengan baik, saling mengerti, saling memahami. Makanya Tuhan mau menjadi manusia. Tuhan mau mengambil rupa seperti kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, bayangkan saja. Oh, ini adalah pesta pemuda ya. Bayangkan saja kalau komunikasimu dengan pacarmu tidak baik, tidak terjalin dengan baik. Kamu bilang apa, dia terjemahkan apa. Kamu bilang A, ternyata dia tidak menangkap pesannya. Hubungan itu pasti berantakan. Hubungan itu pasti hancur. Ya, kalau kita menjadi pasangan suami istri juga. Bayangkan kalau komunikasi itu tidak terjalin dengan baik. Pasti akan berantakan, pasti hubungan itu tidak akan sehat. Apalagi kalau tidak berkomunikasi dengan baik. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkomunikasilah dengan baik. Ungkapkanlah apa yang benar-benar engkau mau nyatakan. Katakanlah apa yang engkau mau dihadirkan di dalam kehidupanmu. Komunikasikanlah dengan baik. Sehingga hubungan itu menjadi semakin kuat, semakin erat. Dan itu pasti menjadi kuat setiap kita. Lalu firman Tuhan mengatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diharapkan menjadi Yohanes, sama seperti Yohanes yang mau bersaksi dan menjadi saksi akan Yesusmu di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau engkau sebagai orang muda, bersaksilah di tengah-tengah kaummu akan Yesus itu yang berkuasa nyata, yang berkarya nyata di dalam kehidupanmu. Bersaksilah akan Yesus. Di sekolahmu, perkuliahanmu, di dunia pekerjaanmu,
Di tengah-tengah engkau berpacaran, di tengah-tengah engkau berinteraksi dengan orang lain, jadilah saksi Kristus. Dan hal yang luar biasa, dari seorang Yohanes itu dinyatakan bahwa dia telah ada jauh sebelum aku. Yohanes mau membandingkan bahwa sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Sebenarnya Yohanes itu tidak apapun dibandingkan oleh Yesus itu. Tapi di sini kita melihat kekuatan seorang Yohanes itu. Dia mengenal siapa dirinya. Dia tahu dia sebagai apa. Bukankah itu yang harus menjadi bagian kehidupan orang beriman, kehidupan orang percaya? Ketika kita sebagai orang beriman, haruslah kita tahu siapa kita. Dan seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah kepribadian itu yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita? Kita mengenal siapa kita. Kita tahu seperti apa kita di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Lihatlah Yohanes. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mau tetap berada di dalam sebuah kenyataan yang terindah. Bahwa kita ini hanyalah debu. Bahwa kita ini tidak sepantasnya, tidak selayaknya mendapatkan anugerah itu. Tapi Tuhan dengan Yesusmu, dihadirkan anugerah itu. Dihadirkan keselamatan itu. Dia berikan bahkan nyawanya, tidak hanya berdiam, tidak hanya hadir, tapi justru memberikan nyawanya untuk keselamatan, untuk pembebasan akan setiap dosa-dosa kita. Dan itu dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab ketika itu masih banyak juga orang yang memperdebatkan, mempertentangkan bahwa hukum Taurat itu adalah sumber keselamatan. Hukum Taurat itu adalah segala-galanya. Dan itu menjadi sebuah perdebatan panjang. Dan Yohanes semakin menegaskannya. Bahwa Yesus datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat. Bukan untuk meniadakan, tapi justru untuk menggenapinya. Benar hukum Taurat itu dibutuhkan sebagai portal, sebagai rambu-rambu menjalani hari-hari kehidupan gini. Tapi hukum Taurat, titah itu tidak bisa memberikan keselamatan itu. Yang bisa memberikan keselamatan itu hanyalah anugerah dari Yesus saja di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini? Banyak orang yang masih mempertentangkan, yang masih juga tidak percaya akan Yesus sumber keselamatan itu. Padahal saya pernah dan suka bilang seperti ini. Apa itu firman Tuhan yang mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Tak ada yang sampai kepada Yesus, ada pada Allah, ke sorga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka hiduplah dan berimanlah kepada Tuhan, kepada Yesusmu. Maka anugerah keselamatan itu akan diberikan kepadamu. Dan terakhir dikatakan, hanya dengan melihat Yesus, Allah itu nyata. Sebab dalam kehidupan Yesuslah Allah itu dinyatakan. Sebab Yesus dan Allah itu tidak bisa terpisahkan. Di dalam Yesus ada Allah, di dalam Allah ada Yesus. Dan mereka adalah satu. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan saat ini? Tidak lain adalah bersukacitalah. Sebab Tuhan, Yesusmu, berdiam di tengahmu. Berdiam di antaramu. Yesus mau menjadi manusia yang tahu pergumulanmu. Yang bisa merasakan setiap tetes air matamu. Setiap pergumulanmu. Setiap kemelut. Bahkan setiap virus yang mencoba
menghancurkanmu. Tapi percayalah, Tuhan ada. Maka lirik lagu itu benar sekali. Tuhan itu hanya sejauh doa. Lalu apa hal yang kedua? Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Jadilah saksi minimal dengan menunjukkan bahwa engkau mengenal siapa dirimu. Sama seperti Yohanes. Dia bersaksi tentang Yesus dan dia mulai dengan menyatakan dia tahu siapa dirinya. Dia tidak ada apa-apanya dibanding Yesus itu. Maka tetaplah jadi saksi Kristus. Lalu apa yang ketiga, saudaraku, di dalam firman Tuhan Yesus? Anugerah itu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Maka jangan pergi kemana-mana. Jangan pindah ke lain hati. Surga itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk mengimani bahwa benar Engkau hadir nyata di tengah-tengah kehidupan kami 100% manusia dan juga 100% Allah. Biarlah itu Tuhan menjadi kuat kami sehingga kami tetap beriman kepada Yesus di dalam hari-hari kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus di tengah-tengah kehidupan ini. Amin.